Kali ini tim Enigma akan menjelaskan sebuah video eksplorasi dari channel YouTube @doma1004 yang akan menceritakan opa-opa yang berasal dari Korea bernama Mikol melakukan eksplorasi di rumah sakit yang sudah tidak berfungsi selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa rumah sakit yang Mikol datangi ini juga sangat terkenal di Korea akan kengeriannya. Banyak saksi-saksi orang di sekitar ataupun rumor tentang rumah sakit ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, berikut eksplorasi opa Korea di rumah sakit terbengkalai di Korea. 뭐야? 뭐야? 잠깐만. 어? 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 아. 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 Jadi, saat malam hari, Mikol yang sedang live streaming melakukan basa-basi dengan viewersnya. Ketika akan menjelaskan sedikit sejarah tentang rumah sakit ini, Mikol mengaku melihat sesosok bayangan di salah satu lorong rumah sakit itu. Namun, sayangnya sosok yang dilihat Mikol tidak terekam oleh kamera. Mikol yang tidak putus asa mendekati ke arah sesosok itu yang sebelumnya muncul. Namun, ketika Mikol berada di lorong itu, Mikol merekam kejadian yang tidak terduga secara bertubi-tubi di awal eksplorasi streamingnya saat itu. Berikut cuplikannya. 뭐야? 뭐야? 잠깐만. 어? 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 아. 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 Mikol yang melihat sesosok bayangan yang sempat ia lihat sebelumnya memutuskan keluar dari tempat itu karena panik. Namun karena ini masih sangat awal dari streamingnya, Mikol memutuskan kembali untuk mengecek tempat itu sekali lagi. Namun tidak berselang lama, gangguan lain kembali lagi menghampiri Mikol di lokasi yang sama. 어? 누구세요? 어? 누구십니까? 누구시? Mikol yang melanjutkan kembali eksplorasi di lokasi yang berbeda di gedung rumah sakit itu, merasa bahwa ia sedang diikuti. Mikol mencoba berinteraksi dan meminta sesosok itu untuk muncul di hadapannya sekali lagi. Kali ini gangguan yang muncul menjadi lebih intens. Dan jika kalian sadar, lampu yang berkedip di salah satu ruangan adalah fakta yang aneh untuk dimasukkan akal sehat. Karena di gedung rumah sakit yang sudah kosong selama bertahun-tahun, mana mungkin listrik masih ada di tempat itu. 누구세요?
누구십니까? 제가 한번 봐주십시오. 제가 한번 땀이 그대로 흘러버리냐. Mikul melanjutkan kembali untuk ketiga kalinya menjelajahi ke tempat yang berbeda di bekas rumah sakit itu. Saat menjelajahi tempat itu, sebuah rak besar bergerak dengan sendirinya. Mikul yang sedikit ketakutan mencoba untuk mengecek apa yang ada di balik rak itu. Namun, tidak ada siapapun di sana. 잠깐만요. 감사합니다. 잠깐만, 조금만. 잠깐만요. 조금만 화를 좀 삭히시고. 제가 얘기 들어드릴게요. 감사합니다. 아씨. 안 되겠다. 여러분 잠깐만요. 이 통로가 바로 거기입니다. 여러분들 잠깐만요. 톳 한 번만 뿌리고 잠깐만요. 이거 톳을 뿌려야 돼요. 잠깐. 잠깐. Mikul yang setengah takut mencoba untuk mengeluarkan kacang merah yang ada di tasnya untuk melawan roh jahat yang mengganggunya saat Mikul meletakkan kameranya menghadap lorong panjang di rumah sakit itu. Mikul sempat terdiam menghadap ke arah lorong itu, dan hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Mikul muncul terekam kameranya. Saat kamera Mikul menghadap lorong, tiba-tiba di ujung lorong tersebut lewat seperti seorang perempuan berbadan hitam dan seperti berjalan santai. Namun saat bayangan itu muncul untuk kesekian kalinya, bayangan itu berjalan ke arah Mikul. Mikul mencoba lari menghadap ke makhluk hitam itu, dan saat berlari, dalam kamera terlihat tubuh Mikul tiba-tiba berhenti sejenak sebelum melanjutkan larinya. Menurut Mikul yang menyadari hal itu mengatakan mungkin saat ia berlari dan pandangannya menghadap ke bawah, ia menabrak sosok bayangan itu. 저 나가겠습니다. 저 나갈게요. 저 나갈랍니다. 그냥 저 나갈게요. 죄송합니다. 놔주세요. Saat Mikul ingin mengakhiri streamingnya, Mikul terlihat seolah-olah ditarik oleh sesuatu, namun berhasil lepas dan keluar dari rumah sakit itu. Mikul menjelaskan bahwa saat ditarik, ia tidak sempat menoleh ke arah sebaliknya. Selain panik, Mikul juga menjelaskan saat itu dia sulit untuk membalikkan badannya karena beratnya kamera dan perlengkapan yang lain saat streamingnya membatasi pergerakannya.
Jadi begitulah analisa kisah eksplorasi dari channel YouTube milik Mikol ini, bagian pertama. Kami minta maaf apabila ada salah kata atau sesuatu yang menyinggung beberapa pihak karena ketidaktahuan kami. Silakan berikan pendapat dan komentar kalian terhadap video ini, dan berikan like pada video yang kalian sukai. Dan kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini, serta support kalian yang berikan pada kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.